Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di dalam pembahasan kita kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai masalah kelanjutan yang berhubungan dengan sewa menyewa, yang dimana sebelumnya kita telah membahas beberapa hal. Insyaallah kita akan lanjutkan beberapa hal mengenai masalah sewa menyewa tersebut. Yang ini mengenai masalah syarat-syarat daripada ujrat, ini upah. Yang selanjutnya adalah mengenai masalah ahkam daripada ijarah atau ahkam daripada sewa menyewa tersebut. Yang selanjutnya adalah beberapa hukum mengenai masalah sewa menyewa terhadap pihak yang kedua. Jadi bolehkah kita menyewa kepada pihak kedua? Misalnya dia telah menyewa kepada pihak yang pertama, pihak pertama menyewakan lagi kepada pihak kedua, bolehkah tersebut, dan apakah boleh dibelikan atau dikurangkan daripada sewa menyewa dari pihak pertama dan kepada pihak yang kedua. Itu 3 pembahasan pokok yang insya Allah kita akan bahas dalam pertemuan kita atau pelajaran kita kali ini. Yang dimana pembahasan yang pertama mengenai masalah syarat-syarat daripada ujrat ataupun upah bagi orang yang menyewa jasa atau orang tersebut. Itu ujrat atau upah tersebut harus maklum, ini harus jelas, dan juga kadarnya itu harus jelas. Kalau misalnya ujratnya uang berarti harus jelas, kalau ujratnya itu barang harus jelas. Kalau misalnya ujratnya barang, baik itu barang itu yang di kilo ataupun yang di atau yang ditimbang atau yang di liter ataupun yang di jumlah, ada jumlahnya. Atau uangnya berapa, itu harus jelas. Sejelas mungkin, tidak boleh dari sini terjadi hal yang membingungkan. Nah, di dalam masalah ini ujrat atau upah bisa beberapa bentuk. Contoh misalnya bentuknya adalah sesuatu yang musakhas atau sesuatu yang jelas seperti misalnya ujratnya adalah cincin ini misalnya. Yang kedua adalah sesuatu yang sifatnya kuli, bisa jadi terjadi. Seperti misalnya itu kan yang pertama ada musakhas, juz'i, yang kedua adalah kuli. Seperti misalnya akan diberikan misalnya 1.000 atau 100.000 rupiah misalnya. Itu sifatnya kuli. Ya 100.000 rupiah itu yang baru atau yang lama itu sifatnya kuli dalam masalah ini. Atau misalnya ujrahnya atau upahnya adalah 10 kg beras apa juga itu nggak jadi masalah. Yang ketiga adalah di dalam masalah ini ujrahnya adalah bentuk daripada amal atau perbuatan. Misalnya ujrahnya adalah misalnya perbuatan, misalnya ketika dia melakukan sesuatu, misalnya upahnya saya akan menyapu rumah Anda, itu pun bisa. Itu jadi ujrahnya adalah perbuatan lagi atau jasa lagi, itu bisa demikian. Yang selanjutnya adalah ujrahnya atau upahnya adalah manfaat. Misalnya ketika dia melakukan sesuatu dia bisa menggunakan upahnya menggunakan mobil selama sebulan misalnya. Itu manfaat mobil. Yang selanjutnya adalah hak. Misalnya hak yang bisa dipindahkan seperti hak mendapatkan hutang misalnya. Misalnya dia misalnya berhutang kepada pihak yang lain dan dia menyewa pihak lain terhadap jasa tersebut, upahnya adalah hutang yang dia terima tersebut dipindahkan kepada dia. Jadi dia menerima uang daripada hutang tersebut. Itu bisa berbagai macam bentuk daripada ujrat atau upah yang ada. Nah, selanjutnya ada beberapa hukum-hukum atau ahkam atau aturan yang hubungan dengan ijarah atau hubungan dengan sewa menyewa. Yang pertama, bahwa akad daripada ijarah tersebut adalah lazim, artinya bukan jaiz, artinya tidak bisa semena-mena untuk memfasak atau membatalkan daripada ijarah tersebut kecuali memang adanya khayar di dalam masalah ini. Yang kedua, semua khayar itu berlaku di dalam sewa menyewa. Semua khayar berlaku di dalam ahkam ijarah tersebut seperti khayar majlis, khayar hewan, khayar takhir. Jadi bisa itu bisa masuk dalam bab ijarah.
Yang ketiga ini ada sebuah masalah. Misalnya seperti ini. Ketika misalnya dia menyewa rumah, ya, misalnya selama setahun, dia menyewa rumah selama setahun. Ketika bulan keempat, pemilik rumah menjual kepada pihak yang lain, maka orang yang menyewa rumah tersebut tetap memiliki hak selama setahun, walaupun dipindah tangankan daripada rumah tersebut. Tidak menjadi masalah, pemiliknya berbeda, tetapi dia memiliki hak untuk tetap menyewa selama setahun. Gitu. Itu dalam masalah ini. Ada hal lain, misalnya ketika sang pembeli itu dalam masalah tertentu, misalnya mengetahui bahwa rumah tersebut misalnya disewa dalam waktu yang sangat lama yang susah untuk diambil oleh pembeli. Maka dalam masalah ini, ketika dia mengetahui dalam masalah ini, dia bisa memiliki hak fasakh atau membatalkan jual beli tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, ijarah atau sewa menyewa dalam masalah persentase, ya, atau kasrul musya di sini bisa dilakukan. Jadi misalnya dia menyewakan sebidang tanah. Sebidang tanah ini dimiliki oleh dua persekutuan atau dua orang. Salah satu orang itu menyewakan bagiannya, itu tidak menjadi masalah. Misalnya 50%-nya dia sewakan kepada pihak lain, itu tidak menjadi masalah. Tetapi dengan syarat harus ada izin daripada syarik yang kedua. Kalau tidak ada izin, maka itu tidak bisa bermasalah daripada ijarah atau sewa menyewanya tersebut. Yang selanjutnya, yang kelima, bahwa menjadi orang yang melakukan sewaan, ya, atau menjadi ajir, ya. Ini ajir itu dia melakukan apa yang disewakan kepada dirinya berupa jasa tersebut, ya kan? Itu untuk mendapatkan upah dari ajir yang sifatnya adalah wajib aini atau wajib kifai, itu batal hukumnya, jadi tidak diperbolehkan. Misalnya dia ajir untuk tidak bisa dia menjadi ajir, ya, tentunya tidak bisa dia melaksanakan sewa menyewa dalam masalah mengkafani, karena itu wajib kifai. Mengkafani atau misalnya menguburkan itu tidak boleh. Dia menjadi ajir dan dia mendapatkan upah, itu tidak diperbolehkan. Karena batal hukum sewa menyewa dalam masalah wajib kifayah atau wajib aini dalam masalah ini. Kecuali misalnya dia mendapatkan pembelian daripada kain upah itu, atau pembelian daripada tanah, itu tidak menjadi masalah. Tetapi dia ajir untuk penggaliannya, ajir untuk atau menjadi orang ajirnya untuk mengkafani, itu tidak diperbolehkan. Kecuali ada beberapa hal yang sifatnya itu wajib kifai tetapi bisa dijadikan ajir. Karena kalau misalnya dia tidak melakukan hal tersebut, bisa menyebabkan ibaratnya kehancuran dalam mujtama atau dalam masyarakat. Seperti misalnya dokter itu kan seorang ajir, dia bisa memeriksa penyakit orang, dia seorang tabib, dia seorang ajir, atau dia disewa jasanya. Tabib juga demikian, dia disewa jasanya itu. Jadi, tetapi apakah ini disahkan kalau dalam masalah ini, dan juga upahnya sah bagi dia. Kenapa? Karena kalau tidak ada dokter, maka apa yang terjadi? Maka masyarakat akan terjadi ikhtilal atau terjadi kehancuran dalam masyarakat. Ini berbeda, ada istitsnai atau pengecualian dalam masalah ini. Nah, di dalam yang keenam, bahwa ada beberapa pekerjaan yang bisa ibaratnya dia jadikan ajir sekaligus, ya, dia itu jadi wakilnya. Misalnya dia ajirnya itu sebagai wakil, seperti misalnya dalam sholat istijar, ya, dia jadi wakil bagi mayit untuk melakukan sholat, dan juga dia disewa dalam masalah ini jasanya, karena dia seorang wakil untuk melakukan sholat, itu tidak menjadi masalah. Yang ketujuh, kalau misalnya ada sebuah pekerjaan
Tidak dikatakan bahwa upahnya demikian, demikian tidak. Tapi mengetahui dari karinah dan ada bahwa ini tidak gratisan atau tidak majani, maka orang yang melakukan jasa tersebut setelah melakukan pekerjaan bisa menuntut daripada pihak yang menyewa jasanya tersebut untuk menuntut daripada uangnya gitu atau upahnya. Itu tidak menjadi masalah, kecuali kalau misalnya jelas-jelas secara karinah ini adalah pekerjaan yang majani atau yang gratisan, dan juga atau dianya sendiri meniatkan diri untuk menggratiskan jasanya. Itu tidak boleh untuk mengambil upah tersebut. Yang terakhir, bahwa apakah boleh bahwa seseorang itu melakukan sewa menyewa ya kepada pihak yang pertama, lalu yang pihak pertama itu menyewakan lagi kepada pihak kedua. Apakah boleh demikian? Kalau misalnya tidak disyaratkan dalam akad sewa menyewa dengan pemilik rumah, misalnya yang pertama dengan pihak yang pertama, dengan pemilik rumah, tidak disyaratkan bahwa khusus untuk dianya sendiri rumah tersebut, ataupun dengan karinah yang ada tidak ada syarat dalam masalah ini atau tidak meridhoi pemilik rumah yang asli dengan digunakan oleh pihak yang lain. Maka dalam masalah ini pihak yang pertama penyewa tersebut, yakni penyewa rumah tersebut, bisa menyewakan kepada pihak yang lain di dalam masalah tersebut. Tetapi dengan syarat tidak boleh dilebihkan sewaannya tersebut. Jadi sesuai dengan apa yang disewakan. Kecuali ada beberapa hal, ya, ada beberapa hal yang dimana dibolehkan. Ya, ada beberapa hal yang dimana dibolehkan untuk dilebihkan. Kalau misalnya ketika dia menyewakan rumahnya itu telah dipoles demikian rupa lebih indah, maka dia menyewakan lagi kepada pihak yang lain, maka itu dengan harga yang lebih tinggi, itu tidak menjadi masalah. Ataupun misalnya mengenai masalah pekerjaan, misalnya dia menyewa seorang untuk melakukan sesuatu atau jasa sesuatu, ya kan, dia menyewakan lagi kepada pihak lain, itu tidak menjadi masalah, harus dengan harga yang sama upah tersebut, kecuali kalau misalnya dia telah melakukan sebagiannya, maka sebagian yang lain dilakukan oleh pihak yang lain, itu tidak menjadi masalah. Berarti upahnya lebih kecil kepada pihak yang kedua, karena sebagiannya sudah dikerjakan, itu tidak menjadi masalah. Gitu. Jadi di dalam masalah ini sudah kita jelaskan beberapa hal yang mungkin dijelaskan di dalam pembahasan mengenai masalah sewa menyewa. Insya Allah dalam pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah syarikat. Itu saja mungkin pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.